Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Selamat Hari Kartini untuk kita semuanya hari ini. Jadi pada hari ini kita akan memulai sesi kedua Lokakarya Daring Indonesiana tahun 2022 yang akan mendiskusikan mengenai pembahasan tim kerja daerah serta konsep kegiatan dan juga pendukungan seperti itu, kegiatan pendukungan. Oke, sebelum kita memulai acara Lokakarya Daring sesi 2 pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur untuk memaparkan kegiatan JPJR-nya. Kepada Pak Zulfiandi, ya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Pokja Indonesiana ya, Kemendikbudristek. Terima kasih juga di sini sudah ada tim panel ahli, Mbak Anti, yang memang dari awal sudah mendampingi Belitung Timur, terus ada Mas Dede, terima kasih. Jadi hari ini kami sebenarnya tim sudah siap untuk paparan. Mungkin silakan saja di ruang tim Pokja Indonesiana Belitung Timur, kami persilakan yang akan mempresentasikan, karena nih kita sebenarnya sudah membagi direktur festival, kemudian tim kurator, pengelolaan pengetahuan, kemudian direktur-direktur yang di bawahnya, kemudian manajer-manajernya sudah siap semua, karena semalam itu presentasi sudah jadi semua Mbak Anti, Mas Dede, jadi tinggal presentasi dari mereka. Silakan di ruangan Pokja Indonesiana Belitung Timur, kami persilakan untuk presentasi. Mungkin akan diawali dari direktur festival terlebih dahulu, Bang Pitra. Iya, silakan Bang Jul. Silakan, Bang Pitra, operator mungkin dari operator kami bisa di share screen. Bisa di share screen. Paparan direktur festival. Belum terlihat tampilannya, mungkin habis itu di stop dulu share screen-nya, kemudian langsung buka ke PowerPoint-nya, baru dia biasanya mau muncul. Mungkin bisa di stop share dulu, terus bisa di share ulang langsung ke PowerPoint-nya. Ya, baik. Lagi kita, kalau sebelumnya kita bertemu di Lokakarya Zoom yang pertama, kali ini kita bertemu di Lokakarya Zoom yang kedua. Baik, dalam kesempatan ini mohon izin, saya Fitra Agustian, yang tahun 2022 ini diberikan mandat dan amanah yang cukup besar untuk menjadi Direktur Festival PJR tahun 2002 Belitung Timur. Baik, akan ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan dalam presentasi ini berkaitan dengan JPJR tahun 2022, di mana tahun 2022 ini tema yang diangkat yaitu eksotisme jalur rempah Belitung Timur. Mungkin di Lokakarya yang pertama dan tadi obrolan-obrolan Bang Zulfiandi dengan Mbak Anti juga Mas Dede sudah dibahas, di Lokakarya yang pertama juga sudah kita bahas eksotisme jalur rempah Belitung Timur. Mengapa kita mengangkat tentang temanya eksotisme jalur rempah Belitung Timur? Kalau secara filosofisnya eksotisme itu adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu keunikan yang dimiliki oleh Belitung Timur. Nah, inilah nanti yang akan kita coba angkat dalam tema JPJR tahun 2022. Nanti keistimewaan dan keunikan dari yang dimiliki oleh Belitung Timur ini akan diangkat ke festival JPJR, di mana ada beberapa kegiatan yang akan kita adakan, seperti misalnya lomba tari itu memang mengangkat temanya yang betul-betul keunikan dan ciri khas yang dimiliki oleh Belitung Timur. Terus juga mungkin tadi Bang Zulfiandi juga sudah menyampaikan bahwa salah satu yang berbeda dari tahun sebelumnya, kita nanti akan mengadakan Festival Gambus Belitung Timur. Nah, Gambus Belitung Timur ini sebagai salah satu keunikan dan keistimewaan
yang dimiliki oleh Belitung Timur di tahun 2022 ini di ajang JPJR akan kita angkat sebagai salah satu ciri khas dari Belitung Timur itu sendiri. Itu mungkin untuk tema. Lanjut berikutnya. Ya, baik, kami lanjutkan. Untuk pelaksanaan, waktu pelaksanaan ini akan kita laksanakan kurang lebih 5 hari, dimulai dari tanggal 6 dan insya Allah akan berakhir pada tanggal 10 September 2022. Oke, lanjut. Nah, tempat pelaksanaan ini kita adakan di 2 tempat, di mana untuk outdoornya kita akan menggunakan lapangan Yagor. Kata Pak Herman Sujono kemarin, kalau Yagor itu adalah Yayasan Gotong Royong. Ini sesuai sebenarnya dengan brand kita, Gotong Royong ya. Itu tepatnya di Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Kenapa kita mengambil lokasinya di lapangan Yagor Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar? Karena kami merasa bahwa lapangan Yagor ini letaknya juga sangat strategis di pusat kota dan di tengah kota. Jadi ini diharapkan mampu menjangkau seluruh masyarakat nanti yang ingin menyaksikan kegiatan Jelajah Pesona Jalur Rempah Belitung Timur tahun 2022. Nah, yang kedua, lokasi yang akan kita pergunakan adalah Auditorium Zahari MZ. Nah, untuk Auditorium Zahari MZ ini khusus untuk kegiatan seminar sejarah. Jadi Auditorium Zahari MZ ini terletak di Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Belitung Timur. Baik, lanjut berikutnya. Nah, untuk susunan tim Pokja daerah untuk event JPJR 2022 ini, saya bacakan. Untuk direktur festivalnya saya sendiri, Fitra Agustian. Untuk kesekretariatannya ada Ibu Egin Yogitasari, ada tim kurator yaitu Saudara M. Nur Iqbal Adias. Tim pengelola pengetahuan ada Saudara Febriansa, Direktur Komunikasi dan Kerjasama Hera Irnawati, Direktur Program Bapak Herman Sujono, Manajer Acara 1 Ibu Elistiana, Manajer Acara 2, Bapak Agus Kurniawansyah, Manajer Acara 3, Ibu Nurima, Manajer Acara 4, M. Anugrah F. Diansyah, Manajer Lokasi, Saudara Reno Saputra, Manajer Perlengkapan, Aditya Putra Nugraha, dan Manajer Teknis, David Oktavandi Simanjuntak. Boleh tepuk tangan untuk semuanya? Baik, terima kasih. Nah, inilah susunan tim Pokja daerah event Jelajah Pesona Jalur Rempah 2022, di mana 70%-nya itu terdiri dari seniman, budayawan, komunitas, sanggar, dan lain-lainnya. Kekuatan kita untuk event JPJR 2022 ini yaitu saya rasa komitmen bersama dan semangat gotong royong. Nah, terakhir, ya terima kasih. Ya, itulah tadi Mbak Anti, mohon bimbingan. Kami yakin dan percaya Mbak Anti nanti bisa membimbing kami. Mungkin selama 4 tahun ini ada mungkin kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki bagi kami untuk tahun-tahun mendatangnya. Demikianlah presentasi yang bisa sampaikan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin ada lagi presentasi yang ingin disampaikan atau sudah, Mas Zulfiandi? Banyak itu tadi. Banyak. Banyak. Langsung dilanjut aja. Ya, lanjut. Di ruangan tim Pokja. Silakan. Cek. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Febriansa dari tim pengelola pengetahuan.
Yang terhormat Mbak Anti, tim Kemendikbud Ristek. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, Pak Zulpiandi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur. Ya, baiklah, bersingkat waktu, saya akan sedikit memaparkan apa yang tim kami susun, yaitu dari tim pengolah pengetahuan. Pertama, bisa kita lihat di slide pemajuan budaya rempah melalui JPJR. Ya, next. Pendahuluan. Ini Lanjut ke pendahuluan. belum kelihatan ini Mohon maaf, paparannya. tim Pokja, ini yang terlihat di layar masih presentasi yang tadi, yang dari Direktur Festival. Ya, jadi sama caranya, di close aja dulu, kemudian dibuka lagi, stop share screen-nya, diulangi seperti tadi. Pasti dia muncul lagi. Coba di tim Pokja. Bisa dilanjut? Silakan. Ya, pertama-tama pendahuluan. Di sini rempah tidak hanya tentang bumbu, cek. Akan tetapi juga berkaitan dengan dunia pengobatan, aromaterapi, dengan sentuhan kreativitas dapat tercipta berbagai industri kreatif. Pengetahuan rempah adalah pengetahuan kolektif yang ditransmisikan dalam segenap lapis zaman. Ya. Cepat aja, banyak nanti yang bakal presentasi. Ya. OPK dalam PPKD Kabupaten Belitung Timur. OPK itu sendiri adalah objek pemajuan kebudayaan. Nah, mungkin sekilas saja grafik yang bisa dilihat di slide. Kalau dibacakan mungkin terlalu lama. Ya, next. Pengetahuan rempah sebagai objek pemajuan kebudayaan. Di sini bisa kita lihat ada istiadat, bahasa, permainan tradisional, pengetahuan tradisional, seni, olahraga tradisional, tradisi lisan, manuskrip, terminologi tradisional, ritus. Itu beberapa pengetahuan rempah sebagai objek pemajuan kebudayaan. Penguatan pengetahuan tradisional melalui JPJR, runutannya ya pengetahuan tradisional dalam masyarakat, aktualisasi pengetahuan perekaman, selanjutnya kodifikasi dokumen digital menjadi dokumentasi pengetahuan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Penguatan pengetahuan tradisional melalui JPJR. JPJR Belitung Timur tahun 2022. Pengembangan pengetahuan tradisional melalui sejarah, nilai pengetahuan, objek pemajuan kebudayaan. Selanjutnya webinar, seminar, dialog budaya, pameran budaya, pelatihan. Tahapan untuk penyusunan materi pengetahuan tradisional. Yang pertama, penyusunan materi, yaitu materi webinar, seminar, dan pameran budaya yang memuat informasi. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu perekaman audio visual dan notulensi webinar atau seminar. Yang ketiga, pasca pelaksanaan, penyusunan bahan hasil pameran, webinar, seminar, dan kodifikasi laporan. Tahapan penyusunan materi pengetahuan tradisional, yang pertama yaitu penyusunan materi webinar, penyusunan materi seminar melingkupi ditambah 5W plus H, ditambah dengan SOWAT. Materi narasumber akan menyesuaikan dengan tema bahasan. Tahapan penyusunan, yang kedua pelaksanaan. Dalam pelaksanaan webinar, seminar nasional, podcast, dan dialog budaya, pada malam tradisi sungai dilakukan perekaman atau dokumentasi kegiatan dan penulisan notulensi. Pasca pelaksanaan, setiap kegiatan selesai, setiap manajer acara diharapkan dapat membuat laporan masing-masing. Kesemua laporan akan disatukan menjadi laporan induk
acara dan dibukukan sebagai dokumen. Kanal digital pengetahuan tradisional melalui JPJR. Pengembangan pengetahuan tradisional melalui YouTube, Instagram, web, serta media sosial lainnya. Ya, penutup. Pengetahuan tradisional melebur dalam segenap objek kemajuan kebudayaan, yang mana OPK itu sendiri merupakan warisan budaya yang dimajukan. Mempertahankan pengetahuan tradisional sejatinya akan menjaga keajegan OPK itu sendiri. Ya, penutup itu slide terakhir. Mungkin dari tim pengelola pengetahuan itu saja. Kurang dan lebihnya saya minta maaf atas pemaparan saya serta tim. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjut Direktur Komunikasi dan Kerjasama, Hera Irnawati. Mohon maaf sama, tadi untuk slide-nya belum kelihatan. Belum terlihat. Dilakukan seperti hal yang sama seperti tadi. Oke, kasih. Sudah muncul. Silakan bisa dimulai. Dari tim komunikasi dan kerjasama, saya Hera Irnawati beserta anggota Herdi Dinata, Novi Imelda, dan Apriani Saputri. Izin memaparkan presentasi dari hasil kerja komunikasi dan kerjasama. Program kerja mungkin sama seperti tahun lalu. Dari komunikasi dan kerjasama ada publikasi, dokumentasi, mengelola akun sosial media, dan membuat poster. Instagram JPJR tahun lalu itu di tahun 2021 sekitar 8.468 dan di tahun 2022 itu menurun menjadi 6.828. Jadi kami dari tim komunikasi harapannya bisa lebih meningkat lagi followersnya. Dan satu lagi, setiap mention dari teman-teman yang di luar ke akun JPJR Jalur Jelajah Pesona Jalur Rempah itu harapannya bisa di mention balik karena tahun lalu tidak di mention. Terus untuk publikasi di media online sudah tahun lalu itu sudah berjalan, harapan di tahun ini juga seperti ini lagi. Ini gambar yang sudah dipasang di bandara termasuk teaser video dan bus foto yang ada di gambar. Dan mungkin dari tim komunikasi dan kerjasama lebih aktif lagi dalam mempromosikan lomba, dari info lomba, baik dari lomba foto atau info lomba lainnya. Untuk media sosial dari akun sosmed, Instagram JPJR Belitung Timur, YouTube-nya JPJR Belitung Timur, Facebook JPJR Belitung Timur, Twitter JPJR Beltim, dan TikTok itu ada JPJR Beltim, dan ada websitenya itu http JPJR Belitung Timur ID. Bagi teman-teman yang belum mengikuti sosial media JPJR bisa di follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim, saya manajer acara 1 dengan anggota Muzayana, GHP Yositya,
Sri Yulianti. Izin operator, suaranya agak ini ya, agak delay. Terus presentasi juga belum muncul. Adapun acara yang kami Tim Pokja Indonesia Nabel Team, suaranya delay dan juga presentasinya belum muncul. Itu baru terlihat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim acara 1 dengan anggota Muzayana, Sri Yulianti, Gia Piosita. Selamat siang Mbak Ati, Mas Dede, tim Indonesia. Adapun acara yang kami naungin adalah lomba vlog rempah Belitung Timur. Jadi pendaftaran dimulai dari bulan Mei sampai Agustus 2022. Pesertanya pelajar, mahasiswa, dan umum. Pendaftaran vlog rempah melalui Instagram JPJR Belitung Timur. Atau bisa lewat email. Terus festival rempah. Jadi festival rempah ini akan dilaksanakan dari tanggal 6 sampai 10 September di lapangan Yagor Manggar. Pesertanya PKK se-Kabupaten Beltim, komoditas rempah, UMKM se-Belitung Timur, dan umum. Terus lokasi di pusat kota. Jadi sasaran kami itu sebenarnya seluruh UMKM di Belitung Timur. Terus tanggal 10 berkenaan dengan Pekan Kebudayaan Nasional. Jadi tanggal 10 itu akan diadakan permainan tradisional, main milut di lapangan Yagor. Jadi pesertanya pelajar dan umum. Jadi pagi harinya main milut dari jam 8:30 sampai jam 11:30. Sedangkan sore harinya main enggrang dari jam 14 sampai jam 16. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini saya ditunjuk untuk memberikan paparan dari manajer acara 2, yaitu dengan anggota Lina Sari, Delima Afrenda, Agnes Jupita, Gia Piosita, Dwi Oktavianti. Salam kenal buat Mbak Anti dan Mas Dede.
Terus terang saya baru pertama kali ini ditunjuk untuk mensukseskan acara ini. Selama ini saya berada di belakang panggung aja untuk kesuksesan ini. Jadi saya terus terang masih harus banyak belajar dan minta bantuan dengan yang lain untuk mensukseskan acara ini. Baik, saya akan coba untuk memaparkan rundown acara opening dan closing ceremony event JPJR Belitung Timur 2022 ini. Itu openingnya akan diadakan pada tanggal 6 September 2022 di lapangan Yagor, dan closing di tempat yang di lapangan yang sama, yaitu lapangan Yagor. Opening ceremony berikut yaitu kita akan mengundang beberapa dari kementerian terkait, Gubernur Belitung Timur, Pemprov Bangka Belitung, OPD, Forkopimda, dan media massa. Berikut ini pemaparan dari opening ceremony-nya. Opening ceremony ini juga kita akan menampilkan parade musik gambus Nusantara dengan mengundang atau melibatkan beberapa maestro dari luar Belitung Timur dan bersama maestro Belitung Timur serta sanggar-sanggar yang ada di Belitung Timur. Sedangkan closing ceremony itu kita akan mengundang lebih kurang 150 orang tamu VVIP, lebih kurang 50 dari Kementerian, Gubernur, Pemprov Bangka Belitung, Forkopimda, dengan tamu undangan, OPD terkait, media massa, dan masyarakat umum. Di closing ini juga kita akan menampilkan 24 figur rempah yang sebelumnya sudah, ya, kita akan juga menampilkan bintang tamu utama. Bintang tamunya masih kita rahasiakan, Mbak Anti sama Mas Dede. Kemudian kita juga akan menampilkan 24 figur rempah beserta perancang-perancang busananya. Yang kami butuhkan untuk memperlancar acara seperti meja VIP, sofa set, kursi, maskot JPJR. Nanti akan kita persiapkan semuanya untuk opening dan closing acara ini. Demikian pemaparan ini saya sampaikan. Semoga bisa berjalan maksimal. Intinya saya juga minta bantuan dari semua tim karena saya baru pertama kali ini terjun untuk menyelesaikan acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Ati dan Mas Dede yang sore hari ini telah dapat untuk mendengarkan paparan dari manajer acara JPJR tahun 2022. Saya selaku manajer acara 3 dengan anggota Aldona Monita Aulia, Sumirza Oktaviani, Rilo Panbudi, Reno Saputra, Dwi Oktaviani, dan Ramlah. Dengan anggota-anggota ini mudah-mudahan kami dapat bekerja sama dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang sudah diembankan kepada kami. Adapun untuk
acara figur rempah yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 di Bukit Batu Begalang, Desa Kelubi. Yang acara kedua yaitu lomba musik dan tari pada tanggal 7 September 2022 di lapangan Yagor, Kecamatan Manggar. Yang ketiga, parade 24 figur rempah yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 September 2022 di lapangan Yagor. Adapun yang keempat, malam tradisi Sungai dan Bahari dilaksanakan pada tanggal 9 September 2022 di lapangan Yagor. Adapun rondon 24 figur rempah JPJR 2 tahun 2022. Yang pertama, photoshoot indoor 24 figur rempah dilaksanakan di kantor Disbudpar pada bulan Juli 2022. Yang kedua, shooting 24 figur rempah di Bukit Batu Begalang, Desa Kelubi pada bulan Agustus 2022. Ketiga, parade 24 figur rempah di lapangan Yagor, Kecamatan Manggar dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2022. Selanjutnya, parade 24 figur rempah dan malam closing ceremony dilaksanakan di lapangan Yagor, Kecamatan Manggar pada hari Sabtu 10 Agustus 2022. Adapun nama-nama peserta untuk figur rempah, kostum-kostum yang dipakai. Pertama, penyurong dari Sanggar Kemuning. Buang Jong dari Harpi. Makan Bedulang dari Sanggar Rampai Jingga. Nirok Nanggok dari Harpi. Hadra Gendang 4 Sanggar Tunas Kecapi. Ketam Isi dari Harpi. Nyungkor dari Harpi. Gambus Belitong Timur Sanggar Kemuning. Sate ikan dari Harpi. Mie rebus dari Sanggar Sri Tanjung Setaman. Maras Taun dari Sanggar Rampai Jingga. Lesong Kelintong dari Harpi. Emping beras dan kater bekater itu dari Harpi. Nyelik bubu dari Sanggar Tunas Kecapi. Gangan biasa itu dari Harpi. Selamat Laut Sanggar Saniang Garu. Berego Sanggar Sri Tanjung Setaman. Gasing Begasing Sanggar Sri Tanjung Setaman. Ginyulo Sanggar Saniang Garu. Pangut Linggang Sanggar Pinang Gading.
Gangan Selabor, Sanggar Pinang Gading. Gangan Ketam, Sanggar Pinang Gading. Gangan Kulat, Sanggar Genayun Merah. Sudah ada suaranya. Silakan dikasih ke Bu Norima mic-nya. Cek. Ya, Cek. sudah Ini teng terdengar. apa? Ya, sudah terdengar. Cek. Silakan. Cek. Tes. Cek. Sinyalnya apa ini? Mungkin Pak Zulfiandi bisa mewakilkan dulu karena ini sepertinya Oke, ya. menghemat waktu seperti itu. Ya, jadi saya lanjut ya. Tolong operator tetap digerakkan ininya presentasinya. Jadi kita memang sudah membagi di awal tahun itu kita sudah membagi tadi untuk kostum figur rempah dengan berbagai tema ya. Karena kita yang akan kita tonjolkan tahun ini itu adalah warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda asal Belitung Timur, kemudian hak kekayaan intelektual komunal di Kabupaten Belitung Timur juga yang sudah ditetapkan Kemenhumham. Jadi untuk selanjutnya ini ada daftar peserta lomba musik dan tari. Nah, tahun-tahun sebelumnya lomba musik dan tari ini kita untuk temanya menyebutkan temanya misalnya sejarah maritim atau perdagangan rempah. Nah, tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Jadi kita menyerahkan bebas ke sanggar masing-masing untuk mengambil judul apa. Tetapi tahun ini itu sudah kita tentukan. Kita sudah mengumpulkan sanggar-sanggar tersebut, kemudian sudah kita undi, istilahnya kita undi sistemnya kita suruh milih ya sanggar-sanggar itu. Nah, sehingga tampillah seperti saat ini, seperti sanggar Simbang Priame itu tema tariannya atau judulnya nanti terkait dengan gambus atau begambus. Kemudian Simpai ada Selamat Laut, Citra Artistika ada Penyurong, Tunas Kecapi ada Lesong Ketintong, Kemuning 2 itu ada Bekater, Sri Tunjung Setaman ada Maras Tahun, kemudian Sanggar Pahar itu ada Hadra Gendang 4, Sanggar Kemuning 1 ada Nirok Nanggok, kemudian Sanggar Mayapada ada Buangjong, kemudian Sanggar Payong Tara ada Gangan, kemudian Sanggar Rampai Jingga itu temanya Makan Bedulang, kemudian Sanggar Pinang Gading temanya Ginyulo, dan Sanggar Adela 19 itu mie rebus Belitung. Oke, next. Nah, untuk tadi kita sudah melakukan pencabutan tema dan nomor peserta, kemudian nomor tampil juga sudah kita lakukan pencabutan ya, tempatnya di kantor Disbudpar itu sudah selesai. Kemudian untuk cek sound nanti kita sudah siapkan H-1 karena memang kami selalu rapat intens dengan tim Pokja Indonesia Belitung Timur, sehingga kita sudah mengantisipasi apa-apa saja yang harus kita siapkan. Kemudian malam acara lomba musik dan tari ya itu nanti ini lokasinya tetap kalau lomba musik tari itu lokasinya di lapangan Yagor ya, bukan Bukit Batu Begalang. Mungkin itu salah tulis. Oke, next. Nah, ini untuk tadi sama untuk nama-nama sanggar, karena tahun ini ternyata sanggarnya lumayan banyak tahun ini, mungkin jauh peningkatannya dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, next. Oke, itu mungkin presentasi terkait dengan figur rempah, kemudian lomba musik tari seperti itu. Mungkin selanjutnya silakan dari manajer acara. Mungkin untuk Ibu Norima sudah cukup ya, sudah saya bantu tadi untuk presentasinya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Anti, Mas Dede. Mohon maaf, PowerPoint-nya belum terlihat. Oke, sip, lanjut. Ya, mungkin saya dari teknis acara 4, event Jelajah Pesona Jalur Rempah yang 2022. Lanjut, Pak.
Ya, saya tahun ini memegang dua acara, yaitu salah. Manajer acara 4 dengan saya ketua Anugrah Sepdiansyah dan anggota Anggun Fakira, Regita Zureta, Intania Maharani, Adila Ayu, Ferdiansa, dan Nindi. Ya, tahun ini saya megang dua acara. Yang pertama Malam Entrepreneurship Rempah, yang kedua Seminar Rempah. Ya, ini uraian kegiatan Jelajah Pesona Jalur Rempah Kabupaten Belitung Timur tahun 2022. Hari Kamis 8 September 2022. Acaranya Malam Entrepreneurship Rempah yang bertempat di lapangan Yagor. Jumlah peserta 50 orang yang akan dilakukan daring dan luring. Yang kedua hari Jumat 9 September 2022 dengan tema acara Seminar Nasional Rempah yang bertempat di Auditorium Zahari MZ dengan jumlah peserta 100 orang, luring dan daring. Ya, ini rundown acara Malam Entrepreneurship Rempah, yaitu yang pertama pembukaan oleh moderator, yang kedua diskusi panel oleh narasumber, hiburan penampilan dari tari kreasi, nanti akan ditentukan siapa yang akan melakukan tariannya. Terus selanjutnya diskusi panel oleh narasumber, diskusi antara peserta dan narasumber, setelah itu penutup. Ya, ini untuk acara kedua, Seminar Nasional Rempah dengan tema eksotisme jalur rempah. Yang pertama itu registrasi peserta dan tamu undangan, pembukaan oleh MC dan mendengarkan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, penampilan dari tari kreasi, sambutan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Belitung Timur, sekaligus membuka acaranya. MC memperkenalkan moderator, menyerahkan moderator untuk memimpin pemaparan oleh narasumber dan presentasi narasumber yang akan dilakukan via Zoom dan luring. Ya, ini sinergitas antar manajer dan direktur perlengkapan. Ya, Malam Entrepreneurship Rempah perlengkapan yang akan digunakan sound system dan lighting, dekorasinya, sofa bed dan 2 set meja, kursi peserta 50 buah, dan gelas dan baki untuk minumnya ini, konsumsi. Ya, ini seminar rempah. Yang acara keduanya, perlengkapan bagi seminar rempah. Yang pertama itu sound system, ya stand mic, layar, infokus, ya podium sambutan untuk kepala dinasnya, karpet, kursi peserta, sofa bed, backdrop, meja, ya beserta meja prasmanan buat makan-makan. Ya, mungkin dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa dilanjut lagi kalau masih ada presentasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu. Salam sehat untuk Mbak Ani, Mas Dede. Saya Reno Saputra. Di sini selaku Ketua Manajer Lokasi dalam acara Jelajah Pesona Jalur Rempah tahun 2022. Dan saya baru tahun ini menjadi manajer lokasi. Oke, lanjut. Nah, selaku ketua dengan saya sendiri Nosa Putra, dengan anggota Muhammad Rahensyah dan Fadilah Putra Prastia. Untuk lokasi
acara JPJR tahun ini yang pertama di lapangan Yagor, Kecamatan Manggar. Kenapa lapangan Yagor ini dipilih? Yang tentu bahwa lapangan Yagor bertepat di tengah pusat kota Manggar, dan harapannya semoga acara JPJR tahun ini lebih meriah, lebih banyak lagi kunjungan dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Oke, yang kedua untuk auditorium Zahari MZ ini untuk diskusi, dan yang ketiga Bukit Batu Begalang. Bukit Batu Begalang bertepat di Desa Kelubi, dan ini sebagai pilihan tahun ini tempat pemotretan para figur rempah. Oke, lanjut. Nah, ini kilas denah lapangan Yagor. Itu saya ambil dari Google Earth. Posisi lapangan Yagor di pusat tengah kota Manggar, dan sebelahnya denah yang sekiranya sudah kita bentuk posisi panggung, posisi masuk, pintu stand, dan lain-lain. Dan akan saya jelaskan sebisa mungkin untuk berdetailnya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk isometrinya. Oke, lanjut. Ini bagian pintu masuk untuk depan. Ada satu, dan selanjutnya pintu keluar darurat. Oke, lanjut. Ini panggung utama. Panggung utama memang untuk tema tahun ini memang benar bertema tradisi kebudayaan, karena kita mengangkat dari warisan budaya tak benda. Terus pas posisi depannya itu tenda VIP, dan kemungkinan belakangnya itu tempat sound mixer ya. Untuk pengaturan mixernya kemungkinan pas di belakang tenda itu. Oke, lanjut. Ini untuk stek JPJR untuk bagian depan. Mungkin lokasi ini untuk olahraga tradisional, kemungkinan bermain enggrang dan lain-lain mungkin di depan sini. Dan seterusnya sinkboard ini untuk penerapan protokol kesehatan juga. Oke, lanjut. Nah, ini stand kuliner rempah pas posisi di pintu masuk ya. Itu masuk sebelah kiri itu langsung stand kuliner rempah. Dan seterusnya itu pintu masuk yang stand UKM, pintu masuk depan, dan stand kuliner rempah untuk masuk ke venue utama panggung. Oke, lanjut. Nah, ini untuk paparan diskusinya kita mengambil di auditorium Zahari MZ. Ini bertepat di perkantoran daerah Belitung Timur. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu unggulan kami ya untuk tahun ini, kemungkinan Batu Begalang. Di sini salah satu geopark Belitung Timur yang kemungkinan batu-batu ini sudah ada beberapa abad yang lalu ya. Dan untuk fotonya di sebelahnya itu ada batu kelinang, itu batu yang bisa mengeluarkan bunyi yang dipukul menggunakan kayu. Dan mengapa sedikit cerita mengapa batu ini dinamakan batu kelinang, karena batu ini mengeluarkan suara seperti instrumen kelinang. Itu instrumen dari Belitung Timur yang bentuknya hampir mirip seperti bonang Jawa atau talempong Minang ya. Nah, ini itu untuk batu kelinangnya, dan sebelahnya itu pusat depannya ya, Bukit Batu Begalangnya, sentralnya di situ. Oke, lanjut. Nah, ini di sana juga dapat pohon-pohon besar, dan kemungkinan di sini mungkin sangat menarik dan menambah seksi dan eksotis ya mungkin ya. Para figur rempah berfoto dengan background yang benar-benar dari alam, dan benar-benar ini salah satu kekayaan dari Belitung Timur. Oke, terima kasih. Mungkin segitu yang bisa saya dapat saya sampaikan.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dilanjut lagi. Mungkin presentasinya bisa dipercepat karena melihat waktu supaya nanti bisa berdiskusi dengan panel ahli bisa lebih dalam dan lebih lama lagi. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mbak Anti dengan Mas Dede. Kita dari manajer perlengkapan nih dengan anggota Aditya Putra Nugraha, itu saya sendiri, ada Suyat Diarto, Randi Apriansa, Risma Yadi, Nova, Rudiansa, Endang, Permadi, dan Zuranda. Jadi kita ini bilangnya tim shadow ya, karena bekerjanya di balik bayangan. Nah, untuk perlengkapan sendiri kita sebenarnya sudah siap, karena dari tahun kemarin untuk perlengkapan sendiri tidak banyak yang berubah, cuman untuk tempat-tempatnya sendirilah yang berbeda ya. Tentunya salah satunya ini lapangan Yagor, karena posisinya ini adalah lapangan bola di tengah pusat Kota Manggar. Nah terus untuk barang-barang yang diperlukan sebenarnya memang nggak banyak juga, karena memang pengalaman dari tahun kemarin kita barangnya cuma itu aja. Cuman ada beberapa tambahan kalau mungkin ada barang yang rusak ataupun yang memang sudah sulit dipakai. Nah untuk JPJR tahun 2022 ini memang ada tantangan sendiri karena ada arena baru yaitu Bukit Batu Begalang ya. Karena konturnya sendiri itu termasuk perbukitan yang mungkin belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Nah jadi mungkin sebagian anggota perlengkapan ini ada dari Kepak. Nah jadi dia ini semacam tim pengelola destinasi Batu Begalangnya. Jadi kita mengajak teman-teman yang memang sudah berpengalaman di bidang di Batu Begalangnya untuk bisa mengenai kontur dari lapangan tersebut. Nah, next. Nah, catatan untuk setiap manajer itu harap melaporkan perlengkapan yang dibutuhkan 1 bulan sebelum hari pelaksanaan. Karena memang takutnya nanti kalau dekat hari pelaksanaan kita nggak bisa backup barangnya, takutnya nanti acaranya tidak maksimal tentunya. Nah, sekian itu saja dari saya, manajer perlengkapan. Terima kasih. Iya, terima kasih izin presentasi buat Mbak Antin dan Mas Dede ya. Saya dari manajer teknis selaku dari manajer teknis saya David Oktavandi. Di tim saya ada 4 anggota yaitu Pak Rozi Abdul Latif, Guntur Jayadi, dan Olin Fernandes. Untuk dari manajer teknis sendiri bertugas merealisasikan kebutuhan yang bersifat teknis antara lain pencahayaan, tata bunyi, dan lain-lain dari setiap program kegiatan dan berkoordinasi dengan penyedia peralatan teknis. Dari untuk teknis pencahayaan sendiri ada general, lampu follow spot, spotlight, lampu par warna merah, kuning, hijau, biru, pink, dan orange, dan lampu strobo dan lain-lain. Untuk teknis tata bunyi ada mic condenser, monitor in out, mic, jack, dan lain-lain. Untuk teknis lainnya ada infocus, screen, dan blower. Ini untuk sekilas untuk Dena Panggung dari Jelajah Pesona Jalur Rempah tahun 2022. Ini untuk Dena dari lokasinya. Sekian presentasi dari saya untuk mengimbau kepada beberapa manajer acara khususnya untuk terkait teknis segera menginfokan kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk berkaitan dengan bidang teknis. Terima kasih. Silakan, apa ada lagi presentasi? Udah selesai. Sudah selesai. Oke, kalau presentasinya sudah selesai, mungkin sekarang tanggapan dari Mbak Anti dan Pak Dede terkait begitu banyak presentasi tadi ya, mulai dari direktur festival sampai tadi diakhiri oleh manajer teknis. Silakan buat
Mbak Ade dan Pak Dede, Mbak Anti dan Pak Dede untuk menanggapi dan memberikan masukan. Silakan. Iya. Halo, cek. Dengar ya Mas. Di rumah saya juga hujan deras. Terdengar Mbak. Iya. Gimana, Kak Dede atau saya dulu atau gimana? Cek. Ya udah, oke. Nggak apa-apa ya, saya dulu. Ya, terima kasih. Selamat siang, teman-teman semua. Selamat Hari Kartini, selamat berpuasa menjelang Lebaran nih sebentar lagi, gitu ya. Terima kasih atas banyaknya sekali paparan. Dan menurut saya paparan dari masing-masing penanggung jawab tim kerja itu menjadi penting. Ya, karena teman-teman di sana selain harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana membuat satu kegiatan festival, teman-teman juga harus mampu untuk memaparkan, berani bicara, kemudian menyampaikan itu ke publik. Jadi saya cukup bangga gitu ya teman-teman di sana, komunitas berani gitu memaparkan apa-apa saja yang menjadi programnya. Jadi dalam Lokakarya itu tidak hanya tergantung kepada dinas Bang Jul dalam hal ini atau hanya bergantung kepada direktur festivalnya saja. Ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama kali saya ucapkan selamat ya atas progres yang disampaikan hari ini oleh tim kerja per divisi. Kemudian sangat menarik tema umum yang akan disampaikan melalui program-program yang akan diusung dan kemudian diimplementasikan ke masing-masing programasi daripada festivalnya. Pertanyaan saya adalah apakah waktu pelaksanaan festival JPJR ini itu sudah dikunci gitu atau sudah lock di bulan September, itu pertanyaan saya. Kemudian untuk Lokakarya sendiri itu saya menghimbau agar betul-betul diidentifikasi kepesertaan dari workshop yang akan diajukan gitu. Jadi peserta yang akan diajukan di dalam workshop itu harus betul-betul peserta yang nantinya memang yang akan mengaplikasikan hasil dari workshop ini ke dalam pelaksanaan festivalnya gitu ya. Misalnya ada workshop yang kaitannya dengan manajemen panggung, manajemen seni pertunjukan, manajemen penonton, kemudian tata lampu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya menghimbau betul-betul agar peserta Lokakarya nanti itu harus yang memang betul-betul dapat mengimplementasikan hasil Lokakaryanya pada kegiatan festival. Jadi perlu dipikirkan betul pola rekrutmen dari kepesertaan workshop gitu ya. Tujuannya agar dampak dari penyelenggaraan workshop ini tidak mubazir gitu ya, sehingga bisa melahirkan sumber-sumber daya manusia yang baru, yang mempunyai pengetahuan-pengetahuan baru dan juga menghasilkan karya-karya baru. Kemudian tadi juga disampaikan tentang seminar apa tadi saya agak lupa ya. Itu seminar apa ya Bang Julia? Tematiknya tadi ya. Seminar nasional. Ya, seminar nasional Rempah. Ya, itu juga mesti dipikirkan juga Bang Jul bagaimana dan teman-teman di sana dan terutama tadi ada PIC-nya ya untuk seminar ya. Apakah sudah dipikirkan betul juga tentang kepesertaan, karena jangan sampai pelaku-pelaku budaya saja yang diundang dalam seminar nasional tersebut. Kebudayaan itu luas gitu ya, jadi tidak ada pengkotak-kotakan, jadi sebenarnya kita ini juga memerlukan keahlian-keahlian dari bidang lain, seperti keahlian dari antropolog, kemudian juga ahli-ahli rempah, kuliner, bahkan ekonom, kemudian ahli komunikasi juga, dan ahli-ahli digital, marketing gitu, agar persoalan-persoalan yang ingin diangkat atau persoalan-persoalan yang ingin disampaikan itu dapat mendapatkan tanggapan dan rekomendasi dari sisi keahlian atau sudut pandang yang berbeda.
Kemudian ini juga menjadi catatan juga tadi dari tim komunikasi, apa mungkin memang ada kendala PIC-nya selalu berganti gitu tiap tahun gitu ya, apakah itu menjadi kendala, kemudian ada terjadi penurunan gitu di dalam orang mengapresiasi kegiatan ini, walaupun tadi yang disebutkan follower dari sebuah media sosial itu belum tentu itu merupakan indikatornya gitu ya. Terus mungkin ini ada catatan lagi, mungkin mekanisme sosialisasinya itu harus lebih maksimal, jadi harus ada timeline khusus untuk pewartaannya ya. Bagaimana kemudian festival ini bisa digaungkan gitu ya, dan menjadi wahana edukasi melalui substansi festivalnya. Kemudian ada catatan lagi dari saya tentang workshop. Jadi Lokakarya itu kan terbagi gitu ya, Lokakarya tentang pendukungan tata kelola festival. Kali ini kan kita merupakan Lokakarya tentang pendukungan festival, dan juga ada Lokakarya yang nanti dikaitkan dengan yang memang ada di dalam program festival tersebut. Jadi perlu diperkirakan identifikasi dari lokakarya yang nantinya akan diajukan ke Pokja. Itu dulu sih tanggapan dari saya awal. Silakan dilanjutkan Kak Dede. Ya, baik. Apakah suara saya terdengar cukup baik, Mas? Terdengar. Oh ya, baik. Terima kasih teman-teman semua di Belitung Timur dan teman-teman Pokja Indonesiana, Sekretariat Indonesiana. Mohon maaf, saya berganti gawai dulu karena tadi terlempar dari laptop gitu. Mudah-mudahan yang ini lancar. Saya mengirim sedikit presentasi, tapi nanti saja kita lihat. Komentar umum saya ya, yang pertama agak mirip dengan Mbak Anti. Yang pertama, sudah terlihat bahwa teman-teman di Belitung Timur itu sudah punya peranti pengetahuan ya, perangkat pengetahuan yang cukup memadai untuk menyelenggarakan kegiatan secara mandiri ya, secara mandiri dalam pengertian tidak lagi bergantung pada katakanlah event organizer dari luar Belitung Timur ya. Karena kita bisa lihat bagaimana pembagian kerjanya sudah sedemikian baik gitu ya, semua divisi sudah dipikirkan, bahkan semua divisi sudah punya programnya masing-masing yang tentu saja yang mengerangkai program-program itu adalah tema yang sudah dibicarakan bersama dan dipilih bersama, yakninya narasi tentang Belitung Timur sebagai salah satu situs penting dari jalur rempah dunia ya. Kalau mau melihat festival kita di Belitung Timur secara lebih besar, tentu kita harus membayangkan bahwa ini tidak lagi perkara jalur rempah di Indonesia saja, ya, tapi juga jalur rempah dunia. Jadi Belitung Timur adalah salah satu situs penting dari narasi besar tentang bagaimana rempah-rempah mengubah wajah dunia ya. Tentu di sana kita nanti bisa bertemu dengan narasi tentang kolonialisme juga, ya. Kemudian bagaimana kolonialisme kemudian berganti wajah menjadi imperialisme dan seterusnya di masa sekarang gitu. Itu semua selalu ada kaitannya dengan rempah-rempah ya, dengan perkara selera, perkara perut dan seterusnya gitu. Nah itu saya kira tadi sudah mulai tampak, dan kalau perkara materi-materi kegiatan yang hendak ditampilkan oleh teman-teman di Belitung Timur, saya kira akan menjadi hak prerogatifnya teman-teman di sana. Kembali lagi yang penting mempertimbangkan
Yang pertama adalah semakin besar, ya ini yang pertama saya kira perlu dipertimbangkan, dan saya yakin teman-teman sudah mempertimbangkan, hanya perlu terus-menerus kita cek ulang gitu, adalah yang pertama adalah keterlibatan. Jadi semakin banyak pihak yang berhasil kita libatkan di dalam festival kita, baik. Karena kita semua tahu, saya kira, dan cukup menyadari bahwa rasa kepemilikan atau rasa keberpihakan atas sebuah festival itu ditentukan oleh seberapa besar seseorang atau sekelompok orang bisa terlibat secara aktif di dalam festival itu. Nah, saya dapat informasi yang agak menyenangkan, dan saya berharap ini benar gitu, bahwa dibandingkan tahun yang lalu, Pesona Jalur Rempah Belitung Timur tahun ini itu melibatkan jauh lebih banyak komunitas. Itu yang saya dengar ya, ketimbang tahun lalu gitu. Jadi tahun lalu sudah banyak komunitas yang dilibatkan, nah tahun ini jauh lebih banyak lagi komunitas yang dilibatkan. Saya kira itu salah satu salah satu modal kultural sekaligus modal sosial yang penting untuk kita menatap pelaksanaan festival kita di tahun ini. Jadi untuk itu saya berapresiasi tinggi pada teman-teman di Belitung Timur ya, karena sudah melibatkan banyak komunitas. Nah ini akan menentukan nanti rasa kepemilikan kita bersama atas festival ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya kira selain selain pentingnya keterlibatan yang berdampak pada rasa kepemilikan atau keberpihakan kepada festival, hal lain yang tentu saja tetap perlu kita timbang adalah bagaimana agar PKD, nah ini kan agar PKD yang di Belitung Timur sama-sama sudah kita pahami bahwa Pesona Jalur Rempah Belitung Timur adalah pekan kebudayaan daerahnya Belitung Timur, yang kemudian harus terhubung sedemikian rupa ya dengan pekan kebudayaan nasional. Nah, sehingga yang kedua yang harus ditimbang adalah kita harus punya program unggulan dalam tanda petik yang kita sebenarnya sedang kita apungkan dan sekaligus kita rekomendasikan untuk bisa kemudian menjadi salah satu materi dan kegiatan di dalam Pekan Kebudayaan Nasional tahun depan gitu. Nah, untuk itu tentu saja nanti teman-teman kurator itu harus punya semacam kerangka pemikiran atau kerangka intelektual untuk menentukan di antara sekian banyak kegiatan kita yang mana yang primer ya, yang mana yang utama atau yang menjadi event main event kita atau peristiwa utama kita yang menampilkan di situ beberapa ekspresi budaya yang bisa kita rekomendasikan untuk nanti bisa dibawa menuju level yang lebih tinggi, bisa tampil di Pekan Kebudayaan Nasional. Dan sepertinya sudah kita bicarakan minggu lalu ya, pada pertemuan yang pertama, bahwa Pekan Kebudayaan Nasional sendiri saya kira hanyalah salah satu pintu gerbang untuk kemudian ekspresi budaya atau katakanlah materi kegiatan yang kita jadikan sebagai materi primer di dalam festival kita tahun ini itu bisa terlibat dan kemudian tampil di ajang-ajang yang lebih luas dan lebih tinggi gitu, misalnya di ajang-ajang internasional yang lain yang melibatkan Indonesia sebagai perwakilan atau sebagai presentasi dari wajah Indonesia, kira-kira begitu. Nah, untuk itu saya kira nanti teman-teman kurator akan perlu berdiskusi agak dalam, baik di internal tim kurator sendiri maupun dengan pihak-pihak lain yang dirasakan memiliki kepakaran dan memiliki pengetahuan yang memadai perihal jalur rempah secara umum maupun dalam kaitannya dengan Belitung Timur secara khusus, untuk bisa menetapkan ini ekspresi
budaya atau materi kegiatan yang merupakan main event kita dan sekaligus menjadi katakanlah program unggulan kita di festival tahun ini. Nah, terkait dengan itu nanti kita punya 2 PR terkait dengan program unggulan itu. Kita bersama akan punya 2 PR. Yang pertama, menetapkan kebutuhan, keterampilan dan sekaligus pengetahuan serupa apa yang akan kita perlukan untuk mewujudkan dan kemudian mensukseskan program unggulan ini. Nah, ini nanti akan menjadi rekomendasi materi lokakarya semacam apa yang akan kita selenggarakan di Belitung Timur dalam rangka memperkaya sekaligus menguatkan basis pengetahuan dan keterampilan kita untuk bisa nanti menyukseskan festival kita di bulan September nanti. Nah, jadi itu PR kita yang bersama, PR kita pertama teman-teman semua gitu. Jadi coba sekarang dibayangkan materi kegiatan semacam apa, materi workshop dan lokakarya semacam apa yang diperlukan untuk kemudian bisa menyusun program unggulan itu. Nah, terkait itu saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit presentasi. Mas Abi nanti mohon bantuannya untuk menampilkan tayangan saya sedikit. Ini adalah salah satu bidang yang sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan, tetapi belum jadi belum jadi bidang yang dipisahkan tersendiri gitu, karena dipandang merupakan bidang yang sudah disentuh baik oleh tim pengelolaan pengetahuan maupun oleh tim kurasi. Nah, cuman tahun ini kita punya 2 bidang yang dipisahkan dari 4 bidang yang sudah lazim kita diskusikan. Ya, kalau yang 4 itu mungkin teman-teman sangat ingat ya, pengelolaan pengetahuan tadi sudah ada, kemudian tim kurasi tadi sudah ada, tim produksi tadi sudah membicarakan dan mempresentasikan programnya, lalu ada tim komunikasi. Ya, tim komunikasi tadi juga sudah presentasi. Nah, ini ada 2 bidang lain. Saya akan jelaskan sedikit salah satu bidang, yaitu bidang yang kita sebut RISBANG ya. Jadi riset dan pengembangan. Riset dan pengembangan. Nah, ini bidang yang baru teman-teman, dan bidang yang baru ini di kepanitiaan tidak harus kemudian juga harus dibuat tim yang baru, saya kira. Hanya saja ini akan menjadi salah satu fokus kita tahun ini, yaitu untuk membuat riset kecil dalam rangka melakukan pengembangan atas materi-materi budaya yang kita punya. Nah, kira-kira ya halaman 2 aja dulu, Mas. Ya, oke. Nah, tim RISBANG ini penjelasan singkatnya adalah ini adalah tim yang atau bagian pekerjaan di dalam kepanitiaan yang tugas utamanya adalah mengembangkan kemampuan sekaligus keterampilan untuk menggunakan potensi-potensi budaya yang kita punya, ya, potensi dan informasi di bidang kebudayaan yang ada, yang kita punya di Belitung Timur, untuk melahirkan bentuk-bentuk karya, bentuk-bentuk ekspresi budaya yang baru. Nah, jadi kita harus menggarisbawahi kata ekspresi budaya yang barunya ini gitu. Kenapa dikatakan baru itu? Karena dia tidak lagi persis misalnya kita menampilkan berbagai tradisi yang kita punya, bukan itu gitu. Tapi bagaimana menjadikan berbagai tradisi yang kita punya itu sebagai bahan dasar atau bahan baku untuk kemudian menciptakan satu karya inovasi, ya, satu karya kreasi baru, satu karya ekspresi baru yang bisa kita bisa kita rekomendasikan untuk kita tampilkan di berbagai ajang di kemudian hari, gitu. Kira-kira begitu. Nah, di pesona jalur rempah Belitung Timur tahun ini, saya kira
tadi sudah disebutkan ada lomba tari, kemudian juga ada festival gambus. Nah, itu kan kemungkinan besar pesertanya akan menampilkan yang tradisi. Nah, mungkin bisa dipikirkan bahwa selain berfestival dalam pengertian berkompetisi dan berlomba di kedua ajang itu, para peserta mungkin juga perlu mendapatkan apresiasi. Jadi selain karya-karya para peserta, mungkin kita bisa menampilkan salah satu bentuk karya, katakanlah karya tari atau karya gambus kontemporer yang bisa menjadi inspirasi bagi para peserta begini, tentang bagaimana caranya mengembangkan dan sekaligus memajukan tari-tari tradisional dan musik-musik tradisional. Nah, misalnya gitu. Nah, saya dengar sudah ada rencana dari minggu lalu bahwa teman-teman akan punya program berkolaborasi dengan Rio Rhythm, ya kan? Nah, mungkin itu yang akan bisa menjadi salah satu bentuk penampilan karya ekspresi baru kita. Tentu bayangan saya adalah kolaborasi itu akan terjadi antara teman-teman Rio Rhythm dengan seniman tradisional di musik tradisional di Belitung Timur, sehingga nanti karya bersama mereka lah yang bisa kita tampilkan di dalam pesona jalur rempah Belitung Timur tahun ini sebagai salah satu bentuk pengembangan dari ekspresi budaya yang kita punya, gitu ya. Nah, ini yang kita sebut juga sebagai suatu cara kita harus menemukan cara untuk meletakkan seni-seni tradisi dan potensi-potensi budaya yang kita miliki itu dalam konteks hari ini. Nah, saya kira salah satu bentuk meletakkannya di dalam konteks hidup hari ini itu sudah dilakukan dengan tadi misalnya membuat program yang menampilkan ada berapa tadi, ada 24 figur rempah. Nah, ini saya penasaran juga ini, pengen lihat figur rempahnya itu nanti akan seperti apa. Nah, cuman untuk figur rempah itu mungkin kita perlu narasi atau semacam buku program ya, biar pengunjung tuh mendapatkan narasi atau kisahan yang memadai tentang masing-masing figur gitu. Jadi mereka tidak hanya melihat itu dan mendengarkan narasi itu mungkin dibacakan oleh MC, tapi mereka bisa, saya bayangkan bisa membacanya sendiri dan membawa pulang sebagai bentuk diseminasi atau penyebaran pengetahuan yang kita lakukan melalui festival. Oke, langkah halaman selanjutnya, Mas. Nah, jadi tim Risbang itu ya di PKD kita atau di pesona jalur rempah itu menghimpun informasi tentang budaya, tapi informasinya berbeda dengan yang dikumpulkan oleh teman-teman di pengelolaan pengetahuan. Informasi yang mereka kumpulkan itu adalah informasi tentang potensi-potensi kreatif gitu. Potensi-potensi kreatif yang kita miliki di Belitung Timur. Oh, ternyata tari itu kreasi baru yang dibuat dari tari tradisional A, misalnya. Ada tari B yang diciptakan oleh seniman Belitung Timur dengan berangkat dari khasanah atau kekayaan tari tradisional A, misalnya gitu. Nah, informasi-informasi semacam itu, terus siapa seniman-seniman kreatif yang telah menciptakan karya-karya baru dengan berangkat dari tradisi atau dari potensi-potensi budaya yang ada, itu yang kita kumpulkan untuk kemudian kita bisa melakukan tafsir atau interpretasi baru nih atas karya-karya tradisional atau seni-seni dan budaya tradisional kita gitu. Jadi saya dengar misalnya ada perlombaan ada perlombaan permainan rakyat. Nah, apa kira-kira bentuk pengembangan atau interpretasi baru yang bisa kita lakukan atas berbagai permainan rakyat itu akan menjadi salah satu tema diskusi yang menarik ya. Tema diskusi yang menarik dan juga jangan-jangan perlu dimasukkan ke dalam seminar gitu. Jadi kita kan menyadari bahwa kebanyakan permainan tradisional kita itu juga
mengalami ancaman kepunahan karena dia tidak terlalu mampu gitu menyesuaikan dirinya dengan kenyataan-kenyataan hari ini. Jadi kebutuhan-kebutuhan orang bermain di hari ini gitu. Nah, harapannya di PKD salah satunya gitu, kita bisa menawarkan solusi untuk kemudian memperbaharui permainan-permainan tradisional kita itu. Nah, ini yang kita sebut di kolom ketiga ya. Jadi secara kreatif dan inovatif melahirkan usulan, gagasan, dan juga tidak berhenti pada bentuk gagasan dan usulan. Kapan perlu kita praktikkan, kita tunjukkan, gini loh, salah satu bentuk pengembangan kami atas permainan tradisional yang ada di Belitung Timur. Oke, halaman selanjutnya, Mas. Ya, ini dilewati aja. Saya kira ini persoalan risetnya. Jadi riset ya kita nyari tahu, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya gitu. Lalu kita rumuskan masalahnya apa sih sebenarnya. Misalnya permainan tradisional di Belitung Timur ini masalahnya apa gitu. Banyak yang hilang, ya gitu. Tidak banyak orang tidak lagi senang memainkannya, iya, tapi sebenarnya sumber masalahnya tuh apa ya? Kenapa orang tidak lagi mau atau tidak senang lagi memainkannya? Itu yang kita cari tahu gitu ya. Nah, dari jawaban yang kita temukan itulah kita bisa kemudian membangun konsep tersendiri untuk kita usulkan bentuk-bentuk pengembangannya. Kira-kira begitu. Jadi kita risetnya itu adalah untuk mencari jawaban atau akar masalah kenapa unit-unit kebudayaan kita itu misalnya stuck, ya, tidak berkembang. Nah, ini harusnya ada di PPKD ya, di pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah ya, harusnya ada. Oke, selanjutnya, Mas. Jika ini dilewati aja, nggak apa-apa. Halaman ini dilewati saja, apa. Nah, jadi oke, sampai di sini aja. Jadi dalam konteks platform Indonesiana nanti melalui PPK, melalui Pekan Kebudayaan Daerah ini, tim riset dan pengembangan ini kita harapkan mampu mendorong keterampilan-keterampilan baru bagi para pelaku budaya. Jadi misalnya selama ini para peserta lomba tari itu berkarya dengan corak tertentu yang sudah lazim digunakan di Belitung Timur. Nah, harapannya tim Risbang itu nanti bisa turut menyumbangkan gagasan, sebaiknya para peserta ini dibikinkan lokakarya dulu, dipertemukan dengan katakanlah misalnya salah seorang koreografer yang pernah membuat karya-karya inovatif dari tari tradisional di Belitung Timur gitu. Nah, dipertemukan dengan harapan mereka menimba pengetahuan baru untuk kemudian juga bisa melakukan kreasi baru dan inovasi atas tari-tari tradisional Belitung Timur gitu. Nah, ini yang kita bayangkan sebagai bentuk pengembangan budaya. Nah, ini yang kita sebut juga sebagai kemampuan transformatif ya. Jadi mengubah ya kita pasti semua orang Belitung Timur sudah tahu lah, di Belitung Timur ada banyak tari tradisional, sebagian masih dipraktekkan, sebagian lainnya mungkin terancam punah dan seterusnya gitu. Tapi dari informasi itu atau dari data itu, bagaimana kita mentransformasikannya atau mengubahnya itu menjadi bentuk karya-karya yang baru, sehingga sekaligus dia adalah cara untuk kita melestarikan, tapi juga sekaligus suatu cara yang bisa kita pakai untuk menunjukkan bahwa kebudayaan kita itu di Belitung Timur itu sangat besar potensinya untuk dimajukan dan dikembangkan menjadi bentuk-bentuk ekspresi yang baru atau bentuk-bentuk karya seni dan budaya yang baru. Nah, pada tataran itulah atau pada hal yang semacam itulah kira-kira nanti kita bisa menunjukkan kepada masyarakat secara luas dan kepada stakeholder kita bahwa kebudayaan itu bukan hanya harus dilestarikan dan kemudian artinya harus selalu mati-matian menjadi sesuatu yang
sifatnya pengorbanan gitu. Bukan itu saja gitu. Tapi kita juga bisa menunjukkan bahwa kebudayaan itu juga bisa dimanfaatkan, diambil manfaatnya. Salah satunya adalah sebagai sumber inspirasi dalam melahirkan karya-karya yang baru. Nah, terus saja Mas. Ya. Terus ke bawah, ke bawah. Ya ini sudah tadi nggak apa-apa. Nah ini gambar ini jadi kira-kira nanti kegiatan riset dan pengembangan itu akan terdiri dari kita bikin identifikasi materinya dulu. Ada materi apa saja dan materi mana yang paling potensial yang bisa kita kembangkan menjadi karya yang baru, gitu ya. Baru habis itu kita bikin rancangannya, ya. Jadi rancangan ini bolehlah kita sebut saja dramaturginya, gitu ya. Jadi temanya apa, corak yang akan dipakai yang mana saja, gitu kan. Kemudian baru proses transformasinya. Jadi proses bersama ini. Nah di proses transformasi inilah nanti kita bisa membayangkan juga terjadinya kolaborasi baik antar bidang-bidang yang berbeda di dalam kebudayaan Belitung Timur sendiri, ataupun kalau jika diperlukan ya berarti kolaborasi dengan budaya yang lain gitu, sebagai bentuk pengembangan. Nah sehingga kita bisa melahirkan nanti ekspresi budayanya semacam apa gitu. Kita belum tahu bentuknya, entah apa, entah tari, entah teater, entah pameran fotografi, entah apa, kita belum tahu. Tapi yang jelas nanti ekspresi budayanya ada gitu. Kemudian kita presentasikan ya melalui festival kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya sebenarnya adalah diseminasi dan internalisasinya atau literasinya, aspek literasinya. Jadi menjelaskan kepada publik gitu bahwa ini adalah karya yang kita buat bersumber dari kekayaan budaya lokal dan hasilnya bisa begini gitu kan. Hasilnya bisa menjadi satu karya tari atau satu karya pertunjukan, katakanlah kalau kita ambil contohnya pertunjukan atau film gitu yang bisa menunjukkan karya kontemporer kita atau karya kekinian kita dari kekayaan budaya yang kita miliki di Belitung Timur. Nah itu mungkin teman-teman yang harus saya sampaikan, meskipun saya bisa melihat bahwa jangan-jangan parade 23 figur rempah ini yang bisa menjadi bentuk pengembangan ekspresi budaya yang kita lakukan di tahun ini. Tapi tentu saja nanti kita perlu mempertajam konsep dari 23 figur rempah ini. Terserah teman-teman kurator ya, ini hanya bayangan saya saja. Misalnya dengan membuatnya atau menyusunnya tidak hanya sekedar seperti orang fashion show seperti biasa, tapi ada ceritanya, ada narasinya misalnya, yang bisa menggambarkan narasi tentang keterkaitan Belitung Timur dengan jalur rempah Nusantara dan dunia. Itu juga bisa kita lihat sebagai salah satu bentuk perluasan sekaligus pengembangan dari ekspresi-ekspresi budaya yang baru yang berangkat dari kekayaan budaya lokal kita. Itu dulu tanggapan saya, teman-teman. Jadi kita punya PR untuk pertama menentukan program unggulan kita yang mana di dalam festival kali ini, kemudian menentukan juga lokakarya semacam apa yang kita perlukan untuk bisa menyukseskan program unggulan itu. Kemudian PR yang ketiga adalah menimbang bentuk-bentuk pengembangan ekspresi budaya baru yang bisa kita tampilkan di dalam festival kita tahun ini. Demikian Mas Abi, terima kasih. Saya kembalikan dulu ke teman-teman di sekretariat. Mohon maaf kalau agak kepanjangan. Oke, terima kasih Pak Dede. Mungkin sekarang dari Disbudpar Beltim mungkin bisa menanggapi tadi terkait pertanyaan dan tanggapan gitu dari Mbak Anti dan Pak Dede. Mungkin saya bisa mengulang gitu tadi pertanyaan dari Mbak Anti terkait pelaksanaan waktu, apakah tanggal tersebut sudah dikunci seperti itu waktunya. Terus kemudian tadi kalau tidak salah apa kendala dari PIC dari Direktur Komunikasi itu
selalu berganti sehingga mengalami penurunan jumlah followers seperti itu. Kemudian dari Pak Ade tadi program unggulan yang untuk direkomendasikan untuk menjadi PKN seperti itu. Mungkin bisa ditanggapi dari Disbudpar Belpin. Ya, baik, terima kasih Mbak Anti, Mas Dede, terima kasih. Suara saya jelas ya, di sini hujan lebat ternyata, sama prediksi ternyata benar, di sini hujan juga ternyata. Jadi ya terkait dengan apa tadi yang untuk komunikasi ya, sebenarnya memang kita itu inilah sebenarnya kita sudah punya tim yang solid gitu ya. Terutama yang paling saya kagumi itu salah satunya adalah tim komunikasi ya, komunikasi dan kerjasama. Itu sebenarnya isinya adalah anak-anak SMA gitu. Jadi mereka tuh dari mulai tergabung itu memang sangat militan sekali, dan mereka tuh sudah sangat mahir sekali untuk bagaimana untuk promosi, untuk memasarkan untuk festival ini gitu. Kemudian membuat template maupun layout yang terkait dengan penyiapan acara. Nah, itu mereka sangat cakap sekali sebenarnya. Saya di luar ekspektasi saya sebenarnya. Nah, begitu sudah berjalan 2 tahun sama mereka, itu progresnya sangat luar biasa. Tetapi ya saya mau tidak mau terus terang tahun ini agak sedih juga gitu ya, karena mereka ya harus melanjutkan kuliah ya, karena mereka sekarang sudah kelas 3 SMA, posisi lagi ujian sekarang. Nah, sebentar lagi mereka akan melanjutkan kuliah, sehingga mungkin selama transisi itu tidak ada posting-posting gitu. Tidak ada posting karena saya mungkin sudah tahu gitu bahwa mereka sudah difokuskan untuk persiapan ujian dan masuk ke kuliah. Ya, tapi dengan saya yakin banyak juga. Pak Zulfianti suaranya menggema. Mungkin ini. Ya, jadi dari itu saya berharap ke Mbak Hera, karena Mbak Hera juga sudah lama sebenarnya tergabung dalam tim Pokja Indonesiana Belitung Timur. Jadi mungkin itu saya berharap sekali Mbak Anti, ini PR kami ya, kami akan segera laksanakan seperti itu. Apa saja yang menjadi kekurangan tadi Mas Dede juga sudah menyinggung juga ya, kami siap berbenah juga, karena kami harus setiap tahunnya harus selalu belajar. Nah, kemudian terkait tanggal, nanti memang tanggal itu sudah fix tanggal 6 sampai 10 September, karena kami ditunjuk Kementerian juga sebagai salah satu event untuk pendukung G20. Nah, kebetulan Pulau Belitung ini salah satu tuan rumah penyelenggaraan G20. Nah, yang mendukung G20 itu ya adalah salah satunya adalah JPJR. Dan G20 di Pulau Belitung ini itu dilaksanakan tanggal 7 sampai 9 September 2022. Nah, sehingga JPJR kan pelaksanaan 6 sampai 10. Nah, itu sangat bertepatan, memang sengaja disetting seperti itu. Nanti mungkin tadi terkait dengan Mas Dede ya, Risbang memang sangat penting, Mas. Ya, alhamdulillah walaupun tadi kita belum ada khusus gitu tim riset dan pengembangan, tetapi kami sadari memang dari awal semua yang kami lakukan ini sudah ada riset dan pengembangannya gitu, sehingga ya itulah pentingnya festival itu masuknya tim Kemendikbudristek ini. Saya salut sekali karena membuat suatu event atau festival itu tidak ujuk-ujuk langsung jadi, tetapi di belakang itu tuh banyak riset yang harus dilakukan, kajian, kemudian sehingga ini tuh secara akarnya sudah kita ketahui lah bagaimana kita mengembangkan itu menjadi kemasan-kemasan yang menarik secara kekinian, sehingga orang pun menjadi tergugah untuk memiliki, bahkan untuk mengembangkannya juga kembali. Nah, kita tahu bahwa memang kalau terkait dengan seni budaya yang tradisi itu mungkin kekurangannya sangat ya monoton gitu kan, sehingga membuat bosan. Nah, fungsinya adalah sekarang ini ya seniman-seniman muda ini sudah bisa bagaimana mengemasnya secara kekinian. Ya, kita terbukti kalau musik orkestra Melayu atau tradisi-tradisi itu kan terlalu panjang dengan sajian-sajian yang monoton. Tetapi alhamdulillah
teman-teman Belitung Timur ya, seniman-seniman mudanya sudah bisa membuat packaging yang lebih menarik, sehingga memang kemasannya kemasan kekinian. Ya kalau saya rasa sih kalau dari riset, kami sudah berawal dari riset, sudah lama, makanya lahir JPJR karena ada riset, ya tinggal nanti kami kemas lagi, Mas Dede, lebih baik lagi untuk riset, mana yang menjadi fokus, tadi benar kata Mas Dede, mana yang menjadi fokus untuk tahun ini, itu yang benar-benar kita tonjolkan, sehingga menjadi suatu ciri khas pada tahun ini. Mungkin itu saja, Mas, dari kami. Oke, terima kasih Pak Zulfianti. Mungkin ada tambahan dari teman-teman Pokja Indonesiana Beltim sebelum mungkin ditanggapi lagi oleh Mbak Anti dan Pak Dede. Teman-teman dari Pokja Indonesiana silakan, kalau tidak ada lanjut ke Mbak Anti dan Pak Dede. Iya, terima kasih Mas. Ini deras juga hujan di rumah saya matikan video ya. Ya, terima kasih Bang Jul dan teman-teman, cukup menarik diskusi sore ini gitu dengan keterlibatan teman-teman semua di sana, komunitas dan tim kerja. Jadi memang perlu dipikirkan betul ya bagaimana tema yang akan diangkat ini dapat kemudian tersampaikan ke publik gitu ya, kemudian dirasakan ambience-nya oleh yang hadir dan bisa dinikmati masyarakat. Jadi jangan hanya sampai sebatas proposal saja, atau bahkan jangan sampai pelaku-pelaku yang nantinya terlibat itu tidak paham tentang isi festivalnya. Jadi harus ada mekanisme sosialisasi yang maksimal. Kemudian tadi untuk pameran rempah itu apakah juga bisa mulai dipikirkan, jadi kegiatannya itu tidak hanya berupa rempah yang dipamerkan dengan booth-booth, tapi juga bisa dirancang menjadi semacam ajang pertemuan, ruang dialog, bahkan sampai dengan ruang transaksi gitu ya, transaksi antara produsen dan usernya. Jadi mungkin bisa mulai dipikirkan satu subprogram di dalam pameran rempah itu yang dapat mempertemukan pemangku kepentingan di dalam roda ekonomi yang melibatkan rempah di Belitung Timur. Bisa itu petani sepangnya, bisa kemudian petani kemiri, kopi, pengusaha-pengusahanya, kemudian warung-warung penjual rempah, kemudian chef yang atau juru-juru masak yang semuanya memakai rempah. Kemudian bisa juga dihadirkan juga pemangku kebijakan yang lain dari pemerintah, misalnya dari Kemenparekraf, Kemendikbud, Kemendes dan yang lainnya. Itu saja terakhir dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anti. Bapak Zulfiandi ingin menanggapi? Tambahan sedikit ya, Mbak Anti. Mungkin sekedar informasi aja, tahun ini kami sudah bekerja sama dengan BCA, Mbak Anti, BCA sama Blibli. Jadi nanti di e-commerce-nya Blibli akan ada template khusus untuk JPJR, di mana produk-produk rempah akan langsung dipasarkan di Blibli. Jadi dalam satu display khusus Jelajah Pesona Jalur Rempah Belitung Timur, dan setiap pembelian itu akan ada diskon nanti yang disponsori oleh BCA. Jadi tahun ini ya, jadi semua produk-produk rempah Belitung Timur itu sudah kami kumpulkan jadi satu, kemudian plus foto-fotonya yang akan masuk ke e-commerce seperti itu. Jadi kami juga sangat bangga sekali karena BCA dan Blibli sudah ingin membantu kami seperti itu. Dan terkait dengan ensiklopedi rempah tahun kemarin sudah jadi, Mbak. Iya. Ya, saya sangat senang sekali Pak Dirjen sudah ada kata sambutan. Mungkin nanti segera kami bagikan juga ke sana ke Mbak Anti nih. Sudah jadi terlihat ya. Iya, ini sebagai terobosan tahun kemarin ya walaupun Mbak Anti mendorong push banget gitu ya di waktu-waktu yang sangat terbatas, tetapi kami menjadikan kami ini sebagai masukan yang luar biasa, sehingga inilah menjadi sumber edukasi ya, pengetahuan. Nanti akan kami sebarluaskan juga ke sekolah-sekolah sehingga dia tahu bahwa rempah-rempah apa saja yang ada di Kabupaten Belitung Timur yang memang sangat familiar penggunaannya. Seperti itu. Terima kasih. Iya.
Mungkin nanti tim komunikasi perlu mewartakan itu semua ya, Bang Jul ya. Yang tadi kerjasama dengan BCA, kemudian dengan Blibli segala macam itu nanti perlu pewartaan gitu keluar. Bahwa rempah di Belitung Timur itu sudah bisa dibeli atau dipesan melalui Blibli, melalui apa. Nah, itu perlu diwartakan keluar. Jadi nanti perlu ada strategi-strategi yang dibangun oleh bidang komunikasi. Siap, Mbak. Iya. Dan itu Bang Jul, mungkin ensiklopedinya itu kan tidak bisa berkembang ya. Nanti mungkin isinya di situ ada juga tentang produk-produk silang budayanya gitu ya. Saya belum masih bisa berkembang ya itu ya. Ya, masih. Jadi misalnya tahun ini kami juga akan bikin e-book kembali gitu ya bersama teman-teman, khusus di dalamnya misalnya kayak figur rempah. Figur rempah itu kan udah banyak sekali kostum karnival ya. Yang mengusung tema rempah, yang tahun ini yang diusung adalah warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, itu akan kami bukukan, termasuklah kuliner-kulinernya Mbak Anti. Ya, jadi produk-produk silang budayanya itu Bang Jul dicatatkan juga. Jadi kayak ensiklopedi berseri gitu, kurang lebihnya gitu. Betul. Jadi awalnya di tahun awal itu Mbak Anti kasih masukan ke kita itu rempah-rempahnya, misalnya kunyit, lada, sepang, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu berserinya sudah kuliner, sudah passion, sudah itu. Nah, itu akan berkesinambungan sih. Sebenarnya itu sudah titik terangnya sudah jelas sekali, nanti itu arah kami untuk selanjutnya. Sehingga setiap kali ada JPJR ini selalu ada pengetahuan yang akan kita sosialisasikan melalui e-book, dan ini sebagai sumber edukasi bagi sekolah-sekolah juga. Gitu. Iya, terima kasih Bang Jul. Oke, terima kasih Mbak Anti dan Pak Zulfiandi. Mungkin terakhir kalau ada tanggapan akhir dari Pak Dede sebelum kita mengakhiri acara pada sore hari ini. Saya kira kalau tanggapan sudah ya, dan juga sudah dijawab dengan baik dengan Bang Zul ya, semua sektor tampaknya sudah dipikirkan. Mungkin saya mau mengingatkan saja bahwa kita nanti akan menyelenggarakan lokakarya luring nih Bang Zul dan teman-teman di Belitung Timur. Sehingga tentu kita perlu mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan kita di Belitung Timur dalam rangka menuju pelaksanaan Pesona Jalur Rempah tahun 2022 ini. Kebutuhan lokakarya kita akan di bidang apa? Kalau tahun lalu saya kira ada pelatihan lighting, ada pelatihan sound system ya di Belitung Timur. Nah, tahun ini kira-kira kebutuhannya apa? Tentu dengan bergesernya tema atau kemudian juga bertambah dan berkurangnya materi-materi program, maka kebutuhan perangkat pengetahuan dan keterampilan yang kita butuhkan tentu juga akan bergeser. Sehingga perlu dipikirkan materi apa yang kita perlukan untuk lokakarya luring di tahun ini. Saya kira itu saja dari saya, dan kalau tadinya sih saya membayangkan hari ini kita sudah bisa dapat bayangan gitu, materinya akan apa saja yang sudah dirancang oleh teman-teman di panitia. Tapi kalau belum, saya kira dalam waktu cepatnya bisa diusulkan, ya dikomunikasikan dan diusulkan kepada Pokja sehingga bisa lebih cepat juga dipersiapkan. Itu saja dari saya, Mas Abi. Oke, terima kasih Pak Ade. Mungkin kita bisa akhiri sesi 2 Lokakarya Daring Indonesiana pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ya. Halo. Kita punya grup. Adakah grupnya Beltim ini? Grup WA gitu? Ada Mas. Ya, saya minta diizinkan untuk ikut nimbrung di sana aja. Belum di-invite ya, coba. Belum, saya aja belum di-invite. Hah? Serius bukannya? Iya. Oh, baru Mas Yaya kali ya. Sorry, Mbak. Baru Mas Yaya doang kayaknya, coba. Ya. Nggak apa-apa.
Iya, jadi sedikit ya. Gimana? Tambahan sedikit, sebenarnya saya sudah koordinasi juga dengan Mbak Anti dan tim Pokja ya, bahwa untuk Lokakarya itu kita yang pertama terkait dengan manajemen panggung itu sangat penting ya. Yang kedua itu terkait dengan promosi dan pemasaran festival ini gimana sih biar langsung booming gitu, biar langsung inilah. Nah, terkait dengan promosi dan pemasaran itu berkaitan juga dengan fotografi dan videografi, saya rasa. Jadi sebenarnya teman-teman yang tergabung di sini itu kan berbagai macam nih. Ada komunitas yang tempat wisata yang berbasis rempah, ada yang pegiat kuliner rempah, ada pegiat produk rempah dan macam-macam. Termasuklah yang ada yang pinter bikin vlog gitu kan. Nah, cuman mereka ini kadang-kadang belum tahu misalnya cara foto yang bagus untuk memasarkan produk mereka tuh seperti apa gitu. Terus desa wisata mereka tuh seperti apa. Nah, saya rasa yang hal-hal seperti ini tuh penting gitu. Kalau misalnya semua tim kita sudah mengetahui ini secara pasti ya, saya rasa JPJR ini bisa lebih booming lagi gitu, bisa lebih secara konteks itu bisa wah gitu, lebih inilah karena sudah tahu angle-angle, oh ini yang harus dipoto pas kegiatan ini tuh seperti ini cara pengambilan fotonya seperti itu kan. Untuk festival tadi itu seperti ini, angle-angle mana saja yang bagus. Saya rasa bagaimana kalau memoto untuk objeknya yang bergerak seperti itu. Nah, saya rasa itu sangat penting. Ya mungkin itu Mas Dede, Mbak Anti. Ya, baik. Oke. Baik, Ya, kalau terima gitu, kasih. ya, saya tutup saja langsung. Terima kasih Pak Zulfiandi, Pak Dede, Mbak Anti, dan Pokja Indonesia Belitung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Salam sehat untuk kita semua. Sekali lagi, selamat Hari Kartini. Ya. Terima kasih Mas, Mbak Anti. Terima kasih semua teman-teman di sana yang di Zoom. Lisna, ada siapa aja itu di sana?